Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channelku Asriatun Sabarni. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran. Lalu kita ketahui bahwa terdapat 3 macam teori pembelajaran yang populer. Yang pertama teori behaviorisme, yaitu untuk mengajarkan fakta atau fact. Teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip atau how, dan teori konstruktivisme yaitu untuk mengajarkan penalaran tinggi atau why. Teori belajar behavioristik, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ada dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Teori belajar ini dapat dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungan yang memberikan pada diri seseorang. Adapun tokoh pendapat teori belajar behavioristik yaitu 1. Edwin Guthrie, 2. Skinner, 3. Watson, 4. Cecil-Hull. Adapun pendapat mereka dapat dilihat penjelasannya pada video berikut ini. Dalam proses pembelajaran meliputi langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior. Mahasiswa memecahkan materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguat atau positif maupun negatif, memberikan stimulus yang baru, mengevaluasi hasil belajar, dan memberikan penguat, dan seterusnya. Teori belajar kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, atau tidak selalu berbentuk perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini ialah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Wagner, dan teori bermakna Ausubel. Karakter kelemahan: 1. Lebih dekat pada psikologi, dapat terus belajar dan suka beraplikasikan. 2. Sukar dipraktekkan karena tidak memungkinkan memahami atau struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Teman-teman dapat lihat pada video ini penjelasan tentang teori perkembangan Piaget, teori perkembangan Wagner, dan teori perkembangan Ausubel. Adapun aplikasi teori kognitif Wagner, aplikasi teori perkembangan Piaget, dan aplikasi teori bermakna Ausubel dapat disimak pada video berikut ini. Selanjutnya, teori belajar sibernetik adalah sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang dibuat untuk berekspresi. Selanjutnya, aplikasi teori belajar sistem bergerak dalam proses BM. Yang pertama, menentukan kemampuan akhir yang diharapkan. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, atau apakah algoritmik atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, mengkaji materi dan bimbingan mahasiswa belajar dengan pola dengan urutan pembelajaran. Teori belajar konstruktivistik adalah teori ini percaya bahwa seseorang mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuan melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Adapun pendapat para tokoh dalam teori konstruktivisme dapat disimak pada video berikut ini.
Selanjutnya, prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh dosen ke mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, dosen sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Oke, selanjutnya karakteristik pembelajaran konstruktivisme menurut Diver dan Bell. Yang pertama, mahasiswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan mahasiswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan. Yang kelima, kultur bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Dan yang terakhir, implikasi teori konstruktivistik. Yang pertama, tujuan pendidik menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat konstruksi. Selain itu, dilatih memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan selalu aktif dan dapat menentukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang konduktif untuk menjadi konstruksi pengetahuan pada diri sendiri.